Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Faris Islami Firmansyah dengan NIM F1D022129. Jadi kali ini saya akan membahas respon, yaitu di mana responnya akan saya jelaskan lagi hasil program yang saya buat. Baik, hasil program yang saya buat ini adalah hasil dari modul 5, yaitu struct, di mana saya membuat program manajemen file. Baik, tanpa basa-basi lagi, kita bahas saja. Untuk line yang pertama ada include IOStream, yang dimana ya seperti biasa ini digunakan untuk memasukkan file guna mengakses fitur tambahan dalam bahasa C++. Serta script ini juga adalah input output stream agar bisa menggunakan instruksi cout ya, using namespace std ini untuk menggunakan cout, nlike dan lain-lain. Konstanta integer submax 100 yang digunakan katanya 100, yang dimana nilai tetap ini menunjukkan bahwa array itu struktur data yang berkaitan dengan sub yang tidak boleh melebihi 100 elemen atau entry. Constant integer file max 100. Konstan ini merupakan ukuran maksimum untuk suatu array atau struktur data yang berkaitan dengan file, digunakan dalam konsep operasi file. Dalam hal ini, konstan ini menunjukkan bahwa array atau struktur data berkaitan dengan file ya, maksimumnya 100 elemen atau entry. Konstan integer UK, panjang nama max yaitu 100. Konstan ini digunakan untuk menentukan panjang maksimum. Validasi input, yang dimana panjangnya tidak boleh melebihi 100 karakter. Langsung ke void tambah folder, tipe data string nama folder, digunakan untuk menambah folder yang ditentukan dalam sistem. Misalnya ada manggil fungsi ini dengan argumen folder baru, maka folder dengan nama folder baru akan dibuat. Ya seperti biasa, ini juga sama, kurang lebih sama, void tambah file string. Bedanya ini folder, ini file. Lanjut ke tampilan rincian void, yang digunakan tipe void, tipe data dalam string, nama file. Fungsi ini digunakan rincian file dengan rincian mencakup file, tipe file, ukuran file, dan atribut file. Void untuk tampilan rincian folder juga sama. Void buka folder, ini digunakan untuk buka folder dengan perintah yang ditentukan. Fungsi ini dengan argumen folder baru, maka sistem akan buka folder dengan nama folder baru. Void untuk kembali, fungsi untuk mengembalikan atau kembali ke folder sebelumnya. Lanjut ke struct file, yaitu fungsi dari struct file ini digunakan untuk mengorganisasi dan menyimpan informasi terkait dengan sebuah file dalam suatu entitas ya. Ini struct file. Lanjut ke struct subfolder, juga mengorganisasi dan menyimpan informasi tentang subfolder. Struct folder, string name, string directory. Ini digunakan untuk struct folder, kita dapat mengatur dan mengelola informasi tentang folder, subfolder, dan file-file yang ada di dalamnya. Lanjut, ada fungsi utama yaitu integer main dalam pemrograman ini sebagai atau entry dari poin program. Pada blok ini diberikan terdapat beberapa pernyataan yang dilakukan dalam fungsi main. Ya seperti itu. Lanjut ke string nama folder, sein nama folder ya, bisa lihat codingannya ya, dimana ini mendeklarasikan variabel nama folder dengan tipe data string yang digunakan untuk menyimpan nama folder yang akan dibuat. Kemudian input dari pengguna akan dimasukkan ke dalam variabel nama folder menggunakan sein nama folder. Ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan nama folder yang diinginkan, seperti tambah folder, yaitu nama dari folder mengacu pada suatu fungsi, yaitu tambah folder, yang digunakan untuk menambah folder baru ke dalam sistem. Lanjut, else, main, else, if ya seperti ini untuk menjelaskan program dijalankan menggunakan fungsi main yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Jika perintah ini dimasukkan oleh pengguna adalah kembali, maka program akan memanggil fungsi kembali. Fungsi ini mungkin telah dinamasikan di tempat lain dalam kode program. Anda akan menjalankan perintah tertentu. Jika perintah ini tidak sama, kembali program akan menampilkan pesan perintah tidak valid. Lanjut ke void tambah folder. Script void tambah string folder ini berfungsi sebagai sebuah fungsi dengan nama tambah folder yang mengambil sebuah string bernama nama folder.
Lanjut script void tambah file string, nama file, string, tipe file. Ya juga kurang lebih seperti sama codingannya. Ya lanjut void, masih dalam void tambah rincian file, string nama ini berfungsi sebagai sebuah fungsi nama, tampilkan rincian file. Ya yang dimana nama file sebagai parameter, void yang berarti tidak dan juga kembalian void yang berarti tidak mengembalikan nilai apapun. Lanjut ke line yang ini, void tampil rincian folder, string nama folder. Ya di sini ini akan menampilkan tampilan dari root folder yang akan dibuat. Ini mana void tampilannya ini berfungsi sebagai sebuah fungsi dengan nama, ya kan? Si outnya akan ditampilkan seperti ini, rinciannya ini akan mengambil sebuah string nama bernama folder. Ya seperti itu. Dan terakhir void untuk kembali, yang dimana script void ini berfungsi sebagai sebuah fungsi dengan nama kembali. Fungsi ini memiliki tipe data kembalian void yang berarti tidak mengembalikan nilai apapun. Baik, untuk hasil programnya untuk tampilan pertama akan seperti ini. Komen, ketik buat folder alpro, maka hasilnya akan seperti ini, alpro. Dan untuk readme.txt ini akan diketahui dihasilkan sebuah program dimana kita masukkan komen yang sebelumnya ke dalam directory dengan nama file baru yaitu readme.txt. Pembuatan folder baru hanya bisa satu kata saja dengan size 30, yang artinya nama file tersebut adalah readme dan tipe filenya adalah txt. Lanjut ke tampilan yang ketiga, yang dimana hasil run itu di atas dari folder dan file dibedakan menjadi dimana folder berada di area file berada di bawah. Berarti foldernya di atas dan file di bawah itu memiliki tempat tulis pada urutan yang sama untuk ukuran 30 maupun 3000. Semua file memang dalam besaran MB megabyte. Dari hasil run dapat dilihat bahwa komen rincian untuk yang ini, untuk hasil tampilan program yang terakhir dapat disimpulkan yaitu memberikan rincian folder dengan isi dari nama, directory, jumlah folder yang dimiliki dan jumlah file yang ada dalam folder tersebut, yang dimana alpro ya kita masukkan tadi kan kita sudah membuat file alpro yang dimana isinya itu adalah modul 1 sampai dengan modul 5 dengan jumlah file yang belum kita isi atau yang kita buat, jadinya totalnya adalah 0. Baik, sepertinya itu aja hasil ini codingannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.